Bapak Ibu guru yang semangat belajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana caranya mengupload soal pada aplikasi e-learning. Silakan Bapak Ibu pilih dashboard data e-learning. Lalu kita lihat di sini ada dua macam soal. Soal formatif dan soal sumatif. Bapak Ibu guru, soal formatif di sini berarti soal yang kita berikan pada akhir dari bab tertentu. Sedangkan soal sumatif berarti soal yang diberikan pada akhir semester. Nah, soal formatif bisa juga berarti kita memberikan soal penilaian harian. Nah, Bapak Ibu setelah mengklik soal formatif, kita akan menuju tingkat-tingkat kelas yang kita ampuh. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Saya sudah membuat beberapa soal di bab 1. Angka yang terlihat di sini berarti jumlah soal yang sudah kita upload. Nah, saya akan mencoba memperlihatkan mengenai cara menulis soal terlebih dahulu. Mari kita klik salah satu babnya. Saya buat soal bab 5 ya, ini kesimpulan. Kita akan menuju dashboard penulisan, sama seperti dashboard penulisan materi ya Bapak Ibu. Namun berbedanya di sini ada kolom tambahan di bawahnya, yaitu untuk penulisan opsi. Bapak Ibu guru, soal-soal yang diupload di data e-learning untuk soal formatif dan soal sumatif baru disediakan format soal pilihan ganda. Nah, begini cara menulisnya. Di bagian ini kita akan menulis soalnya. Dan kita bisa menyematkan gambar, video, atau link jika memang soal tersebut membutuhkannya. Kemudian kita juga bisa mengupload file jika memang anak-anak perlu membaca dokumen tertentu terlebih dahulu. Kemudian di sini ada 5 opsi. Juga bagaimana kita menambahkan kunci jawabannya. Nah, Bapak Ibu guru, mohon pertimbangkan ketika Bapak Ibu guru membuat soal, pastikan anak dapat membaca dan mengerjakannya dalam waktu kurang dari 1,5 menit. Karena waktu 1,5 menit adalah waktu yang pasti yang ditentukan oleh aplikasi e-learning untuk menyelesaikan satu soal. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai bagaimana caranya membuat soal pada dashboard aplikasi. Cukup Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di sini. Silakan Bapak Ibu menuliskan soalnya di sini. Kemudian mari kita isi pilihan-pilihan jawabannya di sini. Setelah menulis soalnya, lalu kita tulis opsi-opsi jawabannya di sini. Bapak Ibu, jika kita terbiasa membuat opsi hingga D, maka silahkan tulis strip saja di opsi E. Lalu kita tentukan kunci jawabannya. Nah,
Setelah selesai menentukan pertanyaan dan kunci jawaban, dan kita yakin bahwasannya soalnya sudah betul dan kunci jawabannya sudah betul, maka kita klik tambah. Nah, akan ada tanda bahwa soal sudah dimasukkan ya, soal has been inserted, sudah dimasukkan soal. Kita dapat melihat soal yang sudah kita upload di tabel ini. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata ada tulisan yang masih salah ya. Kita bisa langsung edit. Kita klik edit. Apa ya tulisannya yang salah di sini? Bisa kita hapus. Lalu sesudah kita selesai melakukan perubahan, silahkan klik edit. Maka hasil editan akan tersematkan. Nah, sudah betul ya? Nah, Bapak Ibu, begitu cara membuat soal satu per satu. Jika Bapak Ibu ternyata membuat soal kurang dari 5, cara ini akan dirasa sangat mudah sekali. Namun, jika koneksi internet mungkin terbatas, tentu cara ini menghabiskan waktu ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga membuat soal saat tidak ada koneksi internet di rumah. Bagaimana caranya? Nah, silakan Bapak Ibu lihat di sini. Ada pilihan choose file, lalu import. Ini maksudnya kita bisa membuat soal sendiri yang banyak, kemudian kita import soalnya tanpa harus menambah satu persatu soal seperti yang kita lakukan tadi. Nah, untuk mendapatkan formatnya, silahkan klik format soal. Kita akan menuju, karena ini tulisannya, karena saya sudah pernah mendownload, maka tulisannya download file again. Tapi kalau belum pernah akan ada tulisan download file. Nah, Bapak Ibu tinggal klik download saja. Jika Bapak Ibu ingin menyimpan di tempat tertentu, silahkan pilih tempatnya. Tapi saya hanya ingin menyimpannya di folder download. Maka kita klik download. Nah, sesudah selesai kita bisa lihat seperti apa format soalnya. Nah, ini adalah bentuk default dari aplikasi e-learning. Bapak Ibu, format soalnya sangat sederhana ya. Kita tinggal menulis soal, kemudian opsi A, B, C, D, E pada aplikasi Excel di laptop kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa menulis soal-soalnya di sini. Seperti ini. Jadi akan sangat mudah ya. Jangan lupa apabila Bapak Ibu sudah menuliskan soal, silahkan rename, silahkan tulis atau ganti nama dari file Excel-nya sesuai dengan judul bab masing-masing. Nah, silahkan klik save jika sudah selesai. Simpan di device kita. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menyimpan dan mengedit format soal yang baru, maka kita akan menjadi lebih mudah lagi pekerjaannya. Kita tinggal import soal saja. Caranya bagaimana? Pertama-tama kita choose file dulu. Kita pilih tempat di mana kita menyimpan filenya. Nah, setelah mengetahui di mana letak
soal yang telah kita edit, kita pilih soal tersebut. Bapak Ibu, soal yang kita pilih sudah terlihat di sini. Maka setelah yakin, kita klik import. Maka aplikasi akan mengubah file Excel kita menjadi soal-soal. Nah, ini dia data yang saya import. Ada 2 soal. Maka kedua soal tersebut akan muncul sebagai tambahan dari soal yang sudah kita tulis tadi. Nah, misalkannya seperti ini. Kemudian, Bapak Ibu, jika merasa soal yang sudah kita upload tadi belum lengkap, kita bisa menambahkannya dengan gambar atau fungsi-fungsi tertentu. Misalnya kalau matematika membutuhkan fungsi ya, karena di Excel kita tidak bisa menuliskan fungsinya, maka kita tinggal klik ini saja. Nah, ini ada formula-formula bagaimana misalkannya soalnya membutuhkan tulisan-tulisan yang membutuhkan formula-formula tertentu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini saya ingin memperlihatkan beberapa bentuk formula yang bisa kita insert untuk soal-soal matematika. Nah, kita tinggal menuliskan saja angka-angkanya pada kotak-kotak yang tersedia. Baik, saya ingin mencontohkan juga bagaimana ternyata jika kita membutuhkan gambar seperti untuk soal-soal agama, karena tidak bisa memasukkan tulisan bahasa Arab pada file Excel, kita bisa menyematkan gambar dari tulisan bahasa Arab tersebut. Nah, kita tinggal pilih jika bahasa Arab gambarnya ada di internet, kita pilih insert from URL. Lalu kita sematkan alamat URL-nya di sini. Jika kita ingin mengupload dari perangkat kita pilih upload now. Lalu tinggal Bapak Ibu pilih tempatnya dengan hanya mengklik click or drop. Setelah diklik, kita contohkan ya, misalnya saya ingin memasukkan gambar tertentu. Saya tidak punya gambarnya. Nah, katakanlah gambarnya ini. Maka gambar yang kita ingin masukkan akan tersimpan di sini. Bapak Ibu tinggal klik insert image gitu. Setelah itu gambar akan masuk ke dalam dashboard penulisan. Kita melakukan edit, Bapak Ibu, kita juga bisa melihat bagaimana sih bentuk soal pada dashboard akun siswa. Kita tinggal klik gambar mata ini, maka akan terlihat, oh, soalnya ternyata akan tampil seperti ini. Kita akan melihat previewnya. Jika dirasa sudah oke, sudah bagus, maka kita tinggal klik di paling bawah ini, edit. Nah, demikian Bapak Ibu cara kita membuat soal dan mengimport format soal yang sudah demikian Bapak Ibu, kita sudah belajar mengenai bagaimana menulis soal formatif pada aplikasi e-learning. Selamat mencoba!